Dibandingkan dengan kota Kingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi kota ini tampak jauh lebih tertekan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan kota. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang tinggi yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali beresonansi di antara kerumunan manusia. Sial, bagaimana pengguna racun ini memasuki area pusat kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansian dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Jiama. Terlepas dari seberapa kuat aliansian, ada batasan energi mereka. Bagaimana mereka bisa mempertahankan setiap posisi? 10 ini seharusnya menyelinap melalui celah-celah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas Douang, siapa yang bisa menghadapi Master Racun tingkat ini? Kota Kingshan kami saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan bintang ke-8 Douling. Yang lainnya kebanyakan di kelas Dousi atau kelas Dadousi. Jika Master Racun Bintang 4 menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak dari mereka yang hadir akan segera diracuni dan pingsan. Sial, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita akan bertarung habis-habisan dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut pada 10 plus dari mereka? Mereka sangat berharap kita membuka gerbang sendiri. Bukannya Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun? Mereka menghususkan diri dalam memerangi kelompok saja. Jika ini bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah masa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh Mercenary Company of the Bloody Battle yang telah diselamatkan Xiao Yan pada saat itu. Pria parubaya di posisi pemimpin adalah pemimpin perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sebelahnya adalah 2 wajah akrab Ke Agang dan Ling Er. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 sosok manusia plus di luar tembok. Wajah mereka agak jelek. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan solusi untuk tetap seperti ini. Dikabarkan bahwa itu cukup banyak Master Racun telah menyelinap ke Gunung Binatang Ajaib. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang hanyut dengan darah. Metode keji ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang cabul ini. Mata cerah Ling Er dengan kejam melihat 10 sosok manusia lagi di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka memiliki Master Racun level 4 di antara mereka? Master Poison tingkat ini adalah seseorang yang saya bahkan tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang dapat terbang dan tembok tinggi yang dibangun untuk bertahan dari serangan binatang ajaib, di sekitar kota Kingshan tidak ada, kemungkinan mereka akan lama menyerang dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram ketika dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah bagian dari Kekaisaran Jiama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari aliansian yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa pahit di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar anggota Yan Alliance diskors oleh para ahli dari 3 kerajaan besar. Di mana dia akan menemukan kelebihan kekuatannya. Namun, ketika semua orang mendiskusikan sebuah rencana, 10 sosok manusia berjubah abu-abu di bawah tembok akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, mengenakan lencana klub stick beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiganya yang gelap dan dingin melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menembus telinga perlahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberimu 10 menit untuk memutuskan apakah kamu akan membuka gerbangmu sendiri, atau siapa aku dulu akan menyingkirkan kabut beracun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Pria tua berjubah abu-abu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar.
Dia tidak peduli dengan keributan macam apa yang dia taruh di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajahnya yang keriput tanpa sadar mengungkapkan senyum kejam ketika dia melihat bahwa dinding itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin ketika dia berkata, "Apakah menurutmu tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Lampu hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut besar racun hijau pekat muncul. 10 individu muda berjubah abu-abu di belakang lelaki tua itu segera berteriak dalam-dalam saat kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan, membawa angin sepoi-sepoi bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun hijau perlahan melayang. Tentara bayaran di dinding buru-buru memindahkan douki ke dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka di sekitar douki mereka. "Ceka-ceka, kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau lamaku dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja?" Pria tua berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang douki di tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun hijau ke atas. Kabut beracun naik dan akhirnya mulai mencapai ketinggian dinding beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Beberapa saat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala mereka terlebih dahulu ke tanah dan pingsan. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia memotong giginya dan dengan kejam berkata, "Sial, pergi sekeras yang kamu bisa dan lawan bajingan ini. Saudaraku, ikuti aku dan serang." Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master Poison level 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan perang di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung. Pada saat itu, mereka akan mati lebih menyedihkan. Wajah para anggota perusahaan mercenari pertempuran berdarah gemetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada pisau tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding, dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Douling, yang diam-diam sedikit khawatir, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa di sana dengan tangan di tangannya. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa liar di dalam hatinya. Gelombang kabut hijau lainnya muncul. Perasaan kesepian di hati orang-orang di tembok itu tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat ini. Tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran yang mulai mengeras. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat perlahan munculnya gugus kabut beracun hijau terang kedua. Setelah sering menjilati darah dari pisau mereka tidak merasakan sedikit pun ketakutan meskipun mengetahui bahwa itu tindakan mereka mencari kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap untuk turun dari dinding. Setelah kenaikan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara, cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena menyebar dengan cepat. Adegan tiba-tiba membuat kedua belah pihak tercengang. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba menyeberang dari arah pegunungan binatang ajaib sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua pria ini muncul di langit di atas kota kecil. Spesialis Do Wangs. Semua orang melihat sepasang sayap douki di belakang kedua pria ini ketika sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seru. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah,
takut ini adalah bala bantuan dari sisi lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, pria di depan benar-benar terbungkus api hijau giok. Suhu panas menyebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap pria berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Beberapa saat kemudian, secara bertahap menyebar dan mengungkapkan seorang pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandang pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba kaget. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam, itu sebenarnya dia. Kepala sial. Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari selebaran Yan Cheng, tampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak keras. Tampaknya pria yang datang adalah seorang ahli kekaisaran Jiama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas ke hutan. 10 pria berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao Yan mengamati 10 pelarian ditambah sosok pria berjubah abu-abu dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya sedikit berfluktuasi. Ci! Ketika fluktuasi muncul, 10 ditambah sosok manusia berjubah abu-abu, yang hendak memasuki hutan, tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan kaget di dinding bahkan tanpa meninggalkan teriakan sedih. Xiao Yan menunjukkan taktik brutalnya untuk membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia mengedipkan mata sedikit ketika dia melihat tentara bayaran yang tidak sadarkan diri. Setelah meminum beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jari-jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil kental menyebar dari dalam pil. Saat aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tidak sadar dan beracun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semua orang bingung. Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekelilingnya. Dia melangkah menuju tempat Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara berat adalah, "Apa yang terjadi?"